Kalau udah pernah masuk orang-orang terikat awalnya udah bagus. Ujung-ujung ini udah. Kalau nggak ada, ini kan dalam memuji Allah juga dalam keadaan tidak sadar. Dia harus sadar. Itu dia dasar agar kita, ini kan setan berusaha, setan tak akan pernah berhenti di tingkat iman kita masing-masing. Nah, iman terjadi turun naik, keluar masuk. Ini ada hal-hal kita bercanda, memang bercanda. Ada hal-hal kita harus serius. Nah, setiap mau berangkat dari rumah, mau ke surau, pasang niat untuk jihad karena Allah. Gunanya apa? Ketika kita mati di jalan, tinggal kita syahid. Mau berangkat kerja, itu juga. Ya Allah, aku mencari nafkah karena Engkau. Pasang terus, bukan karena anak istri. Agar kita syahid. Jadi ingat, malam ini perbaiki niat kembali semua. Namanya yang kena tuh geser dia. Dan itu tanpa sadar. Kalau kita sadar, enggak. Karena setan cerdik dia. Cerdik dia. Kalau kita tuh sadar kan terbangun namanya. Terbangun namanya. Karena Tunggul Amir pernah menjalani itu bahasa tersesat 2 tahun. Itu karena Allah kasih tahu. Kalau Allah nggak kasih tahu, itu di tahajud tuh. Langsung istighfar. Astagfirullah. Tapi karena Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dikasih tahu agar kita selamat dunia akhirat. Maka doa kita, Rabbana Atina, ya Allah berikan kami kebaikan. Kebaikan di situ bukan duit yang banyak. Duit banyak jauh dari Allah nggak ada gunanya. Celaka kan? Rabbana Atina, wahai Allah berikan kami kebaikan di dunia dan berikan kami kebaikan akhirat. Nah, itu yang perlu diingat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Coba rasa-rasa diri, betul nggak? Yang merusaknya keinginan. Yang merusak keinginan. Tapi engkar itulah. Jadi tak boleh pakai asbab. Kenapa kita begitu baik dengan ibu bapak kita? Karena asbabnya mereka berjasa dalam hidup. Berarti kalau mereka tidak berjasa, mungkin kita tak sayang. Buktinya apa? Hormat orang lain. Kita tak sayang. Berarti sayang kita ini karena asbab juga. Nah, kan? Bisa nggak sayang tanpa asbab? Bisa nggak datang kepada Allah tanpa keinginan? Biar murni dia. Betul nggak? Jadi asbab sayang orang tua ini karena asbab. Karena dia berjasa dalam hidup. Kalau dia tak ada jasa, nah itu tak sayang. Jadi banyak yang mesti kita perbaiki. Jadi kalau ingin memperbaiki namanya hisab. Udah bisa tuh tanya masing-masing, ya Allah apa yang mesti aku perbaiki? Niat aku udah lurus atau tidak nih Allah, atau belum, atau sudah bergeser? Itu cek terus, pantau. Agar setan yang bisa main, dia jangan kasih celah dia. Jangan kasih celah dia masuk. Dia kalau dikasih celah kita masuk, apa ya? Nanti di ayunnya kita. Nah, di ayunnya ada tertidur kita. Itulah makanya kalau tidur tuh dibangunkan, bangun. Nah, bangun. Gitu kan? Bangun dia. Astagfirullah. Rahmat Allah berkurang. Ada pertanyaan Bang David?
Wah, suka kalau Bang David bertanya, kalau nggak bertanya kurang lepas rasanya kan. Tanya lagi dulu. Biar asik ya. Artinya apa? Apa yang Tuan Guru Amirkan sampai di situ bisa ada pertanyaan. Pasti bisa dipertanyakan. Nah, dalam kita belajar jangan malu. Sana aja, Pak kenyang. Iya, ketika niat kita lurus, tujuan akan sama. Ketika tujuan akan sama, koneksi akan sama. Kasih sayang dia baru nyambung semuanya. Tapi kalau sudah begini barang tuh mana mau nyambung? Kalau ngumpul, ya orang yang mohon maaf, ya kan orang yang ini ngumpul juga. Iya kan? Sekarang dia ngumpul tuh di gereja dia. Nah, ngumpul. Nah, jadi kita harus paham. Kita harus betul-betul paham. Ini supaya kita tahu apa yang kita buat. Satu. Yang hari ini orang Hidayah itu niat itu padahal sudah sampai ke dulu, tapi dia tak pernah cek deteksi. Kan kalau umpama dulu ya pelajarannya ya. Kalau kami dulu contoh. Kalau cek goib kan ada kita cek ini apa di sini. Dia ada juga cek seperti ini. Di situ dia. Pakai ini ceknya. Deteksi namanya. Nah, kita deteksi juga diri. Nah, jadi ketika kita menterapi orang, terus kita memperbaiki putaran tawaf orang. Nah sekarang kita kan punya putaran tawaf. Bagaimana memperbaiki putaran tawaf kita? Bagaimana caranya? Hah? Nah, yang lain apa jawabnya? Bar. Ketika tujuan tidak Allah, putaran tawaf kita balik ke kiri lagi. Jadi untuk memperbaikinya tujuan tadi. Tujuan dari niat. Apapun yang kita lakukan mustahil tanpa niat, betul tidak? Nah, dan Allah tolong melalui niat juga. Ketika kita niat ingin dekat, Allah tolong. Apapun itu Allah pasti dari situlah mulainya. Jadi Tuan, bertanya. Ya. Mantap. Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keinginan sama, solusi ada, tapi terkoneksinya terbatas. Ini bagaimana? Contoh. Contoh, Ah. masalah pembangunan pulau ini ke tempat ini. Semuanya udah terencana, solusi ada, tapi terkoneksi hanya di beberapa jamaah dan tersambung. Yang sama keinginannya itu bagaimana tuh solusinya? Maksudnya dalam membangun nih, dalam membangun perjuangan. Frekuensinya berbeda. Dia tidak akan sama. Jadi bagaimana bisa sama gitu Pak? Kembali ke niat tadi. Ya, jadi seumpama ada seseorang itu dia bisa memberikan uangnya. Ada juga yang tidak. Dia bisa memberikan tenaga. Ada juga kedua-duanya. Ada yang bisa berikan pikirannya. Ada juga yang ketiga-tiga, uangnya, pikirannya, tenaganya. Ini komplit nih. Berarti dia kalau bahasa Temur Akmal nggak kaleng-kaleng kan? Dia kalau kaleng-kaleng picak dia, begini aja picak dia. Ngomong sedikit aja, ulang dia. Temur Amir bingung apa balik dia. Itu bahasanya cemen. Nah, itu bahasa itu kalau pasukan itu pasukan Allah Akbar. Santi. Pasukan itu. Santi. Berapa hari lang kali? Berapa hari lang kalau Santi? Dia namanya ditempa, tentu digembleng. Tempatnya digembleng.
agar apa? Agar penduduk langit itu sayang sama kita. Itu dia. Jadi apapun persoalan kita hari ini, antarkan kepada Allah. Apapun persoalan kita, antarkan kepada Allah. Sama. Itu dia. Makanya kan kalau orang baru-baru itu Bang David, dia memang jos. Nah, tapi nanti kendor dia tuh. Dia kalau ada kendor, ada jos, ada kendor. Tapi kalau istiqomah, dia tidak pakai jos. Dia kalau pakai jos itu kayak batas, sekarang 2 bulan, 3 bulan. Nah, kena ini, langsung. Tapi kalau istiqomah tidak. Maka kiai kita itu tak ada jos, yang ada istiqomah. Perhatikan baik-baik. Dia tak pernah jos. Kalau sempat dia jos, nanti tak jos lagi besok. Makanya hari ini coba perhatikan. Kalau kita kan enggak jos, semua jos dulu. Tadi udah kendor hilang jos kan, hilang. Kenapa bisa hilang? Karena tak sama jos dan istiqomah. Betul lah. Berarti kiai kita tuh enggak jos, tapi istiqomah. Ketika istiqomah dia terus, dia akan berjalan terus. Sin Tuan, tanya Tuan. Tergantung dari kita itu. Hah? Jangan menyindir. Jangan menyindir. Ini kami sendiri. Dia begini. Kalau Dia syaitan. Kalau seumpama setan ini nggak sanggup menggoda kita, dia ganti setan. Minggir kau katanya, biar aku yang maju. Ini nggak kelas kau nih, mundur. Karena imannya naik, aku nih. Gitu sebenarnya kejadian pada kita. Naiklah iman tuh, naik pula barang tuh. Oh minggir. Makanya iblis itu, Azazil itu, laporannya naik pangkat itu orang tuh, ketika saya berhasil naik pangkat kau. Kau apa laporan katanya? Dia pakai laporan juga. Aku nggak berhasil berbagai macam cara. Katanya kan bodoh kau katanya, turun pangkat. Bilang dia tuh bodoh kau. Aku dari mana keberhasilan? Aku masuk dari anak istrinya katanya. Situ kelemahannya katanya. Oh sih, gitu asik. Kau masuk dari mana? Dari anak istri kau udah masuk? Belum. Situ masuk katanya. Dia diajar juga kayak kita nih. Pakai ajar. Jangan bilang tak pakai ajar. Pakai briefing juga ada. Meeting juga barang. Kau kayak mana? Oh saya sudah banyak. Berhasil saya katanya. Kau berapa? Aku baru 2 ekor dapat orang tuh. 2 ekor baru. Aku udah banyak. Kau bisa nggak mencerai beraikan keluarga orang? Aku bisa. Gitu. Jadi dia cari celah. Di mana celah bisa? Disitulah dia masuk. Oh celah di kemuliaan. Di kemuliaan ini dibesar-besarkan. Oh di mana dia masuk? Dia minta dihargainya. Di sini dia masuk. Dia di mana masuk? Dia di jasa. Masuk di jasa. Nah, ini biar kalian tahu seperti apa permainan setan itu. Dia harus tahu dulu permainan dia seperti apa. Ketika kita sudah tahu permainan, ya udah. Namanya tahu. Kata kita kan. Namanya tahu kan. Umrah mah tunggu tuh. Pasukan setan mau masuk, tunggu. Udah kita blok dulu. Ada pasukan setan di sana. Iya. Orang tuh pakai pasukan. Dia ada tuh, Cep Ali lagi sendirian. Tadi Cep Ali yang mau tanya lah. Di sini ada yang mau tanya lah. Tanya lah. Pak acara Tuhan. Berjuang tuh bagus sama Tuhan. Berjuang waktu susah atau berjuang waktu senang? Kalau berjuang waktu senang semua orang bisa. Itu enggak ada nilainya. Jadi waktu susah itulah dia. Berarti pas lah kami Nah, ketika kita benar, tapi bukan mencari kebenaran ya. Dia mau susah mau senang enggak ada persoalan. Tapi gini pula loh, kita berpedoman kepada Ar-Rawd bisa. kalau susah deh, tunggu susah deh. Dia aja pesantren
anak yatim dan fakir miskin yang didirikan ya kan. Betapa susternya perjuangan geng gitu ya. Itu tidak berkata mungkin tidak bisa disebutkannya ya. Kita belajar semangat geng kita itu dan semangat kita yang ini berjuang dengan tapi kan kita supaya itu Araumo ini ya Tuhan. Jadi kalau kita itu ya kalau yang lain kalah ditolak ya. Jadi hari ini yang perlu digarisbawahi, tidak ada tandingan kita. Kita tidak buat tandingan, ada tandingan. Maka kita harus urus. Kita juga tak berniat yang mampu. Ingat tujuan kita Allah. Ingat niat selalu dicek, perbaiki. Nah, di dalam kita berjuang jangan ada saling menyalahkan. Jadi kalau ada saling menyalahkan, ya, dia kan yang payah kan melawankan boring dalam diri. Kalau jin tidak kuat, kenapa gitu? Ratu Kidul tidak kuat. Kalau kuat masuk sini, tak berani. Kalaupun berani di luar itu, paling intip. Genderuwo, kuntilanak masuk dalam tak berani juga. Bukti nggak kuat orang itu. Yang dalam diri gila. Nah, maka susah ngatur ini karena barang hidup. Tapi kalau umpama ini barang mati, senang dong Ramir ngaturnya. Taruh sini, ya udah. Nah, kalau ini kan ke sini ketawa, ke sini pula barang ini. Ini ketawa, itu pula ini dia barang yang banyak. Nah, betul nak? Depan tunggu Ramir Rion, iya tuhan. Yang kerajaan ini lalu taruh. Iya benar kan? Nah, aku tunggu apa? Iya betul kan? Batu. Hah? Dia barang dalam tuh yang punya kerja. Jadi bunuh tak bisa, hidup ini kan? Siapa tamat kami Nah, kan? Minta bantuan. Masih apa minta bantuan? Dia baru keluar nanti. Ketika kita meninggal, baru keluar. Cuman kami rasa tuan, CM Mama itu belum puas dia tentang anak yang tadi. Amal tanpa harap. Ya kami rasa gitu, karena yang kami tengok kan banyak kali mengatakan seorang hamba berharap kepada Tuhan, ya kan? Salah satunya memohon cintaku, mintalah kepadaku maka aku terberikan, Ya. ya kan? Cuman letak dulu daripada bagaimana sih kita tak boleh berharap, tapi kita lurus. Nah, ini gitu. Kalau kami rasa semangat itu memahami kami rasa begitu. Itu lah gitu. Ya. Jadi kalau itu dia kan jumpanya di cinta, nah itu perjalanan lagi. Ketika dia udah cinta dengan Tuhannya, dia akan hilang itu. Apa buktinya? Ketika Rasulullah sholat, dia tak ada lagi itu. Contoh, kita buat sebuah contoh. Dia kalau untuk belajar ini, ketika kita meletakkan umpamanya kepada Allah, buat contoh satu manusia. Dia situ paling connect dia. Contoh ketika kita punya kekasih, kita tak harap sama kekasih itu mau dikasih air teh, mau dikasih. Kita tak ada harap. Yang kita datang hanya dasar jumpa. Dasar jumpa. Kalaupun kita mau minta, tapi untuk kepentingan dia lagi. Nah, makanya suruh minta-mintalah, tapi untuk kepentingan dia lagi. Tapi ketika kita, di saat kita minta untuk kepentingan dia lagi, ada nggak untuk kita Tuhan? Pasti ya. Nah, barang ini bertahap, makanya cepat, jangan tidur terus. Jangan apa ya? Jangan jalan di tempat. Harus bangkit. Bangkit itu dari mana Tuhan? Dari dalam. Semangat dulu. Kalau semangat tak ada, contoh mau kemari nggak sanggup. Nah ada sudah yang datang, tapi malas. Aku mau kali, tapi malas.
Nah, saling menguatkan ya, saling bantu ya, saling tolong ya, saling mendoakan ya. Nah, maka bertolong menolonglah kalian di dalam kebaikan. Nah, ini biar kalian paham. Contoh, minta tolonglah hanya kepada Allah. Benar. Tapi aplikasinya, contoh. Ini contohnya nih, dan ini nyata. Allah sudah beri Tunggul Amir kopi, tapi Tunggul Amir perlu minta tolong. Contoh, guru tolong kopi ini. Ini karena Tunggul Amir minta tolong ke dia. Kopi ini sudah Allah berikan. Allah yang berikan kan? Tapi Tunggul Amir tuh sampai harus minta tolong. Betul nggak? Nah, baru sampai. Jadi jangan nanti, udahlah Tuhan, aku serahkan aja lah kepada Allah. Nah, ini paham dulu. Kan ada Allah memberi dia ujian, dia serahkan pula ujian itu kepada Allah lagi. Untuk apa sama Allah ujian itu? Aku serahkan ujian aku kepada Allah ya Tuhan. Kata Allah dia mau nak pajak. Awak nak majai ini dia kira ke awak. Bagi Allah Potong lah ya. Itu yang dulu terjadi kan? Mungkin sampai hari ini masih terjadi juga. karena bahasa itu tuh harus digunakan. Botol kado, bukan solo. Kabar pakai gula bilang. Biasa aja botol ya. Tuhan, makna kata-kata datangnya dari Allah kembalinya kepada Allah itu apa itu? Innalillahi wa Yo inna yo yo mati. Mati. Nah, itu semuanya masuk loh. Iya. Istilahnya kan tadi kan menurut keterangan Tuhan itu sebuah ujian. Ya. Nah, ujian datang dari Allah kembali sama Allah. Jadi kembali kan sama dia makna kata-kata yang itu gimana pergi itu? Pasrah. Jadi nanti kan ini kan bertingkat dia. Sungguh ujian itu tak ada. Sungguh ujian itu tak ada. Kalau ada juga hari ini ya udah jalan dulu. Kenapa dibilang tak ada? Dah terbiasa kawan itu dengan itu dah. Dia tak peduli dia lagi. Nah, itulah dia. Sungguh ujian itu tak ada. Kalau orang tak kepada Allah hari ini, namanya masalah. Dia sama-sama hidup hari ini dengan kita, tapi namanya masalah. Kita namanya ujian. Nah, ketika kita terus berjalan, nanti ujian itu tak ada. Jadi yang dimaksud untuk kembalikan kepada Allah itu artinya apa? Nanti suatu saat kita ini akan pulang kepada Allah. Nah, siapa yang pulang kepada Allah itu? Menjadi penghuni surga. Nah, yang dikatakan itu tuh kita pulang nanti. Berarti kalau ada bahasa pulang, berarti hari ini kita sedang melakukan perjalanan untuk pulang. Maka siapkan diri untuk pulang. Nah, kalau ada bahasa kita cukupkan bekal kita Tuhan. Enggak, bukan bekal dia. Karena penghuni surga itu cinta. Yang akan menghuni surga itu nanti itu kekasih Allah semua. Kenapa? Allah tinggal di surga. Nah, ini biar kalian tahu. Iblis tinggalnya di neraka. Nah, jadi biar tahu, jangan kemana-mana lagi nanti cari Tuhan itu. Sampai sumber dicari. Padahal di surga itu udah lengkap. Bekal apa mau kalian bawa? Tak perlu buat baju kan? Tak perlu baju dadasan ada. Bisa buat baju. Hotel udah ada di sana, udah disiapkan. Bukan bintang 5 lagi. Ada disiapkan. Kalau nak percaya dulu kan. Kalau kan agak cek. Kalau nak percaya dulu kan. Nah, maka orang-orang yang sampai ke tingkat itu Tuhan, dia satu aja lagi ingin berjumpa dengan Tuhan. Nah, ketika dia sampai dia tak mau dengan dunia. Dunia tuh hidup, dia hidup. Terus yang ini tuh ini alam semesta namanya. Yang dunia tuh udah tua dia, seperti nenek-nenek. Ini alam semesta namanya. Kan kita biar jelas, ketika kita bisa bicara dunia kata kita ini alam semesta. Kalau itu apa namanya? Itu benda. Bendanya kaki 4. Benda mati ya. Nah, benda.
Itu. Babit. Akbar, tanya Akbar. Tanya lah. Sampai sumpah dia Tuhan besok. Wah, mana udah tuh. Kalau mencari masalah tanpa masalah, baik Coba deh pengadaian dulu. Nah, jadi ketika niat kita sudah diperbaiki, tujuan dah sama, dia connect mas terus. Sementara kan Tuhan Al-Quran kan ya Allah connectkanlah hati kami dengan Kiai, nggak mau, tujuan beda. Dia nggak mau dikonek-konekkan, nggak mau. Sama kayak iman, diyakin-yakin nggak mau dia. Dia ketika niat dan tujuan sama otomatis dia. Dan itu bisa dirasakan. Nah ini sekarang nih udah steril nih, harus steril dia. Kalau enggak ada kesimpang ini, ada kesimpang ini. Ada yang badan di sini, dia ada ngurus pekerjaannya di luar dah. Ada yang sedang memikirkan ujiannya. Jadi setan dibuatnya kita larut dengan ujian. Dari mana masuk? Dari mana setan masuk? Dari ujian tadi lah. Sedang ujian apa kita? Dari situlah dia masuk. Agar kita sibuk mikirkan diri, tak sempat mikirkan umat. Maksud dia apa? Agar doa tak makbul. Karena saat mikirkan diri doa tak makbul, tak mau. Tuan kawan tadi zikir banyak, tuan zikir lah. Tuan sholatnya banyak, dia sholat lah. Nah, Tuan ini ngantar Tuan itu. ya. Tuan, baginya agak aneh-aneh yang mesti boleh tanya tanya. Sepanjang tausiatan itu kan tata dasarnya tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada manusia. Mengabdi dia bang. Ya. Mengabdi, Mengabdi. asal katanya kan Bang. Itu dalam ilmu nausarah. Jadi kita kan sudah jelas kita diciptakan untuk mengabdi. Kok setan ini berebutan Bang? Apa masalah hari ini kita? Ini apa khususnya manusia? Kenapa harus setan ini perlu menjaga kita tersesat? Khususnya manusia itu apa sebenarnya? Khusus manusia. Iya. Sebenarnya jin dan manusia itu memang sudah Allah ciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Nah, sekarang hari ini setan itu tidak senang, itu gara-gara khalifah ini yang buat dia tak senang. Gara-gara khalifah, awal khalifah. Oh, ada mirip. Iya, dia situ sumber awalnya. Karena dia merasa lebih baik, tidak terima dia. Sehingga kan dia melawan kepada Allah. Aku tak terima ya Allah, karena aku diciptakan. Aku kan disitulah awal pembangkangan itu. Nah, kita kan gitu juga, aku tak terima sama tubuh akmal. Nah, itu awal. Dendam yang belum selesai. Dendam kesemat ya. Itulah dia. Akhirnya nyesal. Dia ingin bertaubat, tapi disuruh sujud lagi ke kuburan tak mau. Jawab lagi dia. Ketika dia hidup aja aku tak mau. Sekarang udah mati katanya. Nah, sujud di sini bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Sujud penghormatan itu ini, menundukkan kepala tanda hormat, bukan sujud penyembahan. Kalau kepada Allah itu sujud penyembahan. Jadi ini perintahkan Allah kepada syaitan itu di situ sujud penghormatan. Kayak orang Jepang, nah dia, karena dia merasa diri lebih baik. Nah, dia. Jadi dia sudah katakan di Al-Quran itu, aku akan sesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Dan dia menggunakan bangsa jin. Nah, itulah bangsa jin itu mencari beraikan itu dukun bisa mencari beraikan orang, barang itu dipakainya. Nah, karena dia pengikut itu dipakai bangsa manusia yang bodoh. Dan dia mengatakan bangsa manusia itu bodoh katanya. Jadi katakan dah. Dan jelas bangsa jin itu dia tetap bisa memberikan rezeki, datang dia minta rezeki gitu. Saking bodohnya. Itu dia. Belum tuan? Masih. Serius, coba call sedang di aras kau coba katanya.
Oke, ya. Oke. Tuan, izin pulang Tuan. Izin pulang. Oh ya. Wah, acara apa habis? Wah, acara Tapi wakil kan tak Amir. tak kira rumah. Enggak. Kan tak kira rumah kan, lebih. Kau pulang mana ni? Jelas Tuan. Nah, ada orang khususnya tak kira rumah. Alim. Apa lagi? Besok pagi ya. Siap Tuan. Ah. Kalau bisa kita Tak pernah Tuan. Ah? Tak sempurna. Ah iya iya. Dua tak lah. Kamu kasih link. Ah, jadi manusia ini hari ini kalau bangsa karena kalau bangsa jin kafir ini jin muslim yang ngurusnya. Nah kita bisa mengislamkan mereka juga. Pernah nggak kita mengislamkan? Pernah. Saya belum Tuan. Nanti panggil jin muslim tuh yang saya itu berikan ke dia. Berikan ke dia. Itu nggak tinggi pelajaran sih. Itu perlu spiritual. Itu nggak bisa main ilmu akal doang. Berarti mola nak main tuh dong. Kalau ilmu mola dia tuh langsung. Tak pakai. Jadi yang penting apa nih sekarang kan dalam ranah yang kita butuhkan sekarang ini metode sterilisasi secara klasik itu kan meningkat. Gimana? Metode sterilisasi, Metode? sterilisasi wilayah, ya kan? Itu kan biasa meningkat itu. Kita ini di Kampar Kiri lah, maaf cakap, belum ada ilmu itu. Bagaimana apa aja tata caranya? Coba apa nanti supaya kita bisa panjang, coba belajar kita kondisi kerokok kita nih. Soalnya banyak penyerang. Agak kacau. Nah itu serahkanlah ke siapa komandan tak tahu tuan kan. Oh, ini sebentar tuan dengan istri pulang. Tahu tidak? Coba. Penyerang tuan. Sudah 2 kali Tuhan menyampaikan tak takut di sini sama beberapa hari ini. Karena ada kami baca riwayat Allah sangat benci kepada kaum manusia. Yang pertama, Allah benci kepada para wanita yang gampang digabuli oleh laki-laki. Yang kedua, Allah sangat benci Jadi dasar mana ini dia mampu lah pulang lah. laki-laki. Entah lah. Balik lagi. Kalau tak keluar apa enggak? Betul tuan menjawab ya. Kali ini Kok kawan, kok ngawak. 5 menit lah. Nunggu ya ada saudara datang ke salam ini balik lah. Emak semuanya. Ini diboleh boleh. Awak balik lagi tuan. Ah? Iya, Balik lah. Tunggu ya. Allah ya. Kalau enggak balik caput ya. Tuan, tak sportif tuan. Habis persiaran tuan belum tuan. Masalah tanpa masalah. Allah Akbar. Terbantah. Capek pulang lah. Lalu kedua, Allah Dia sangat habis kalau benci serang kan kepada serang untuk laki-laki pulang ya. patuh dan tunduk kepada pasangan hidupnya. Nah itu bagaimana? Udah dia siap. Pencerahannya. Siap. Ah ya. Kalau menghargai ya. Iya, menghargai itu kan tak ada masalah semua. Tapi kalau patuh tunduk dia lain lagi letaknya. Patuh dan tunduk Ini kata kategorinya patuh dan tunduk atau bahasa istilah takut ini bagaimana nih Tuan? Karena sudah ada di film dan suami-suami takut istri yang Bahagia. Jadi agar sebenarnya tidak terjadinya. jadi hari ini wanita yang sudah bersuami dia kalau lebih besar setan rata-rata dia ingin menguasai suami. Nah inilah mau dilepaskan. Ada yang cara melepaskan pelan-pelan. Awak buat tadi ya. Yang banyak masuk neraka nanti kan wanita yang mana? Yang bersuami itu.
Kenapa? Dia menuhankan suaminya. Itulah makanya harus dia nikah lagi itu kan berat. Jangan marah seperti itu. Sangat menerima dia. Enggak, kita bukan bahasanya tembak menembak kan, karena itu sudah diriwayatkan oleh Rasulullah. Iya. Jadi tentang itu dulu ya ada ilmu. Jadi kalau bahasa tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Terus kepada mana lagi? Kepada Rasulullah. Kepada siapa lagi? Kepada Amir kita. Orang tua itu lahir. Siapa ini saya kerja? Jadi istri itu sebenarnya kalau ikut mengikut waring. Kalau enggak kita ikut dia, Kita enggak, kalau enggak tuh kan tekang. Ada pertanyaan Tuan. Ah. Nah, izin Tuan. Ini masih di ranah suami istri ini kan. Banyak yang curhat nama. Ya memang ini asli curhat nih. Di dalam rumah tangga saya lah jujur. Oh. Alim. Berarti yang nggak punya suami kan nggak bisa dengar. Bisa. Untuk jadi pandangan besok kan. Saya itu udah bersusah payah memaksimalkan semaksimal mungkin untuk menasihati pasangan awak. Ya. Untuk kembali taat kepada Allah. Ya. Namun dia sampai saat ini Tidak juga mau taat. tidak juga mau taat. Jadi di dalam Al-Quran kan kita sebagai pemimpin rumah tangga. Betul. Jadi kalau umpamanya kita tidak bisa mengapakan orang rumah kita atau pasangan kita, apakah berdampak sama kita di akhirat nanti? Enggak. Ketika kita sudah menyampaikan, tugas kita sudah selesai. Tapi kita pemimpin rumah tangga kan? Iya betul. Tapi tugas kita kan nggak bisa buat orang beriman. Emang bisa kita buat orang beriman? Kalau bisa buat orang beriman, udah habis lah gambar kiri itu dibuat sama guru apa? Kohar. Kohar beriman. Kami itu kisah kami juga sudah menerangkan tentang Nah, itu mik kok hidup. Mik. Matikan dulu Cem, nanti Matikan dulu. kedengar pula. Itu Tuan bergabung sama apa tuh Tuan? Kipas angin. Oh, kipas. Sama tidak ada kontaknya situ, bisa dicabut. Jadi masuk miknya, ada yang bisa dimatikan. Cuma aja bang, apa bisa? Sotak itu. Sotak itu. Jadi tugas kita menyampaikan, mengingat, mendoakan sudah, berarti sudah tuh sampai situ. Maka ayatnya kan jelas, wahai Muhammad kata Allah, tugasmu adalah menyampaikan. Ya, sudah sampai. Kadang dia tahu lain Tuan yang kemarin. Dia yang buat kita kena tuh ketika kita sangat menginginkan kali dia taat, terus dia nggak taat, itu buat kita kena. kalau kami kan memahami sebuah ayat Al-Quran ini kebalik. Nah, Al-Quran itu bunyi gaulilah istrimu seperti sawaladang. Jadi ini konsep dari bahasa ini, dia bahasanya ke biologisnya. Padahal dasarnya dia itu harus mengarah kepada ibaratkan sawaladang langgam itu tuh di situ tanaman. Berarti di sana menanam ada buah. Fasilitasi dia dengan kalau bahasa kitanya fasilitasilah itu. Maka di dalam ranah sudah kita memfasilitasi, barulah kita bisa menggaulinya seperti sawal ladang. Maka letaklah di situ ar-rijal wa qawwamuna 'alan nisa. Karena kita yang memiliki sawal dan ladang tadi sesudah posisinya tanami berbuah, maksudnya sudah menghasilkan. Nah, di sini nih konsep yang dibuat di sini ini adalah anak, ranahnya ke biologis. Memang dalilnya itu panjangnya arahnya kepada situ. Cuma secara gamblangnya orang tahunya Ar-Rijal Qawwamuna 'alan nisa, bahwa lelaki itu pemimpin daripada wanita. Itu dijadikan konsep jadi bahwasanya laki-laki ini adalah seorang raja. Sedangkan di dalam konsep lain
Rasulullah saja menggambarkan tentang perkara hubungan syariat dia dengan seorang istrinya. Salah satu contoh mahar. Rasulullah itu memberikan mahar 30 ekor unta yang paling bagus. Itu salah satu contoh untuk memuliakan seorang wanita. Cuma kenapa kok jadinya istri melawan apa melawan? Dia bisa juga kepada konsep fasilitas hidupnya tidak memadai. Cuman balik lagi ke dalam ranah tauhid, kita tidak bisa ngapa-ngapa hukumnya. Ya kalau dikaji tauhidnya nanti, itulah, enggak juga kita bisa, Allah juga bisa. Kemarin kan beberapa minggu yang lalu kan saya duduk sama Kiai, terus Kiai Mbak bahas, yang hari ini yang orang tanya, anak istrimu itu kan adalah tanggung jawabmu. Betul, secara syar'i. Secara hakikatnya kata dia, enggak. Nah, itu sudah bahas. Kita ini kan udah masuk ke hakikat. Artinya apa? Allah juga lagi yang memberi rezeki mereka, anak istri kita apa Allah? Nah, kalau kita bisa ya cukup kan? Kan tapi kan kita tak bisa kan? Allah juga lagi. Yang membuat dia bisa baik kita apa Allah? Allah. Nah, kan? Balik itu lagi. Maka kalau kita dah tahu hakikat itu, itulah enteng jawabannya. Berarti ikhtiar perlu itu kan ya? Oh iya. Barang ini bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat ya. Maka Jangan sampai bosan. makanya kita hiduplah bersama Allah. Kalau bosan insya Allah. Kayak Nabi Nuh kan. Jadi nanti paham kita, Allah akan pahamkan. Maka kalau kalian zikir, sebelum mulai zikir itu, pama zikir apa nih? Pama subhanallah. Sebelum zikir itu katakan begini, wahai Allah, beri pahamlah aku akan tentang subhanallah ini. Ya Allah. Beri pahamlah aku tentang ihwal, nanti Allah pahamkan. Nah, kita kena di situ zikir aja. Ya sama kayak kita menyebut nama Allah, ini naik lagi dia. Ya Allah hanya semua nama. Namanya banyak, enggak juga satu. Nah, biar kita semakin tahu nanti. Dan kalau kita sudah semakin tahu, artinya apa? Enteng semua. Tak ada yang payah. Yang payah itu apa? Ketika nafsu nak mau menyelesaikan. Kalau Allah menyelesaikan, maka raja itu kan kerjanya sana katanya raja, ya kan? Nah, kan sudah ada tukang selesaikan. Kata wali kota, kepala dinas itu kawan dekat aku, kawan sekolah aku tuh. Kau kasih dia ini, belikan rumah itu katanya. Dia nak ngeluar duit, udah ada tuh. Siap Pak wali kota. Kasih dia juga, siap wali kota. Tuh kawan sekolah aku tuh. Berarti enteng kan? Itulah dia. Nah ketika kita menjadi abdi Allah sesungguhnya, ya enteng lah. Dia mustahil enggak Allah beri fasilitas, harus ada fasilitas. Salam, salam. Diri. Allahu Akbar. Wah ini Tunggul Rusman dari kualian Sungai Pak Ning. Kalian ngomong elok dia polisi nih. Jadi ditangkap kalian nanti. Tak bisa kurangnya apa ya kan? Kan tinggal jawab kan, ada sakar ya. Saya enggak satar ya kan. Allah. Dia inilah yang saya tangkap di kedai apa dulu. Kan tugasnya tukang tangkap kan. Terakhir tuh berapa tangkap dia di kedai kopi lokalis. Dia menggali. Ya. Kasih situ awal luang sedikit. Ada sejadah ya? Geser. Kasih luang. Jawab semuanya. Kembali kepada Allah lagi ya. Tapi kembali kepada Allah, jangan serahkan kayak tadi. Tidak menyerah ya, tetap ikhtiar. Dia sebenarnya apa ya? Bahasa bodoh itu karena tidak tahu. Kalau sudah tahu, jangan tidak bodoh lagi namanya. Nah, jadi karena nggak tahu itulah Tuhan kasih tahu. Sudah tahu, jangan lakukan kebodohan lagi.
Gua lakukan juga. Ah. Kadang madanya kayak gitu. Kita ada dapur sini, enggak belum ya? Belum. Di sini ini kan sudah kami survei. Daerah ini termasuk daerah konflik. Surau ini termasuk surau konflik. Konflik ya. Konflik tentang orang Hah? Oh, konflik tentang ranah sisi kebudayaan, bahwasanya ini yang berbuat tidak. Jadi Ini nanya. kembali lagi kepada pengurusnya. Karena kita bisa Adik saya. ini bisa bekerja di tanah merah. Yang dari luar. Adik saya. berarti kalau gitu nampaknya kan Al-Hidayah juga lagi yang akan mengurusnya. Ya. Tugasnya Al-Hidayah. Mirip kan desain. Ada yang rasa berkuasa. Kemarin tuh ada lewat satu di mana itu ada surau bagus tinggal, bagus kan di tepi jalan. Kalau nggak salah di daerah Duri mau arah ke Dumai, tapi tidak lewat jalan tol ya. Ada satu surau bagus. Nah, yang Jadi ada kedua. iya dari posisinya itulah. Sebelah simpang lah tuh. Hah? Sebelah simpang. Sebelah Anda surau itu simpang. kayaknya dekat banyak PT-PT itu. Iya, sebelah ada simpang ini. Mengarah saat sekitar Warna 80 putih, menit warna lagi putih ke ya. Dumai. Warna putih. Bagus di surau. Jadi siapa yang mau mengurus ini? Nah, Abdi tadi juga lah yang mau. Kalau tak Abdi disuruh juga dia. Ada karena keterpaksaan. Dia banyak nih. Ada karena takut ini, takut itu. Abdi juga yang mau. Dia tetap mau. Ya ketika dia nanti ngadu, Allah beri. Ya Allah, aku butuh orang. Allah beri. Nah, kalau begini aku tak kuat ya Allah beri. Nah, kalau kan enggak ada seorang tuh tak tanduk kan itu. Ya enggak ngadu sama Allah, ngadu lah sama Allah. Percuma Tuhan kita ada itu sebenarnya rumusnya. Nah, jadi Katanya jamaah sekarang ini Tuan. Kita berjamaah kok sendiri-sendiri kan itu pula apanya senjatanya kan. Apa gunanya berjamaah? jadi kita ini berjemaah ini saling menguatkan. Kalau masalah diri kembali ke masing-masing lagi kepada Allah tuh. Tugas menyampaikan. Mau taat alhamdulillah, syukur. Enggak mau, tugas selesai. Dan dia tak berharap mau taat mau tidak, dia tak berharap. Awak keluar kan, keluar. Ini kalaupun di dalam rokok dia ini kan habis. Segitu bensin itu nih. Ah, Segitu. kira-kira seperti itu. Jadi kurang. Apa nggak enaknya lagi Al-Hidayah? Maka keluar bahasa kiai kan. Nggak orang-orang bodoh lah kan, emang betul. Makan dapat. Kalau di luar dihitung tadi ya keluar juga. Itu contoh dari 10 Ah. boleh. Ah. 50 Rokok tak pakai putus, pokok entah rokok siapa lah. Antara ikhlas atau enggak? Itu sama belakang dibikin. Jadi kita saudara enggak apa-apa Tuan ya. Jadi orang kepada Allah ini tidak ada takut ya. Yang penting mau kepada Allah. Maka dulu pernah kiai itu dulu kan, Tuan Guru ikut saya. Kalau mau kepada Allah. Nah ini untuk dapur katanya, kayak gitu. Kalau sama aku makan. Kok mau api jangan banyak etong itu, jangan banyak entah. Pas makan ikan teri kan, kawan tak bisa kan ke alergi warnanya. Kok kan kalera macam.
Berarti kan sebenarnya manusia itu rasa syukur. Jadi tugas kitanya apa? Tugas kita bersyukur. Itulah tugas. Ketika kita bersyukur, apa kata Allah? Tambah. Jadi ini kurang nih, makanya nggak bertambah-tambah. Tambah dikurangi lagi. Tambah payah. Tapi ketika kita bersyukur, yakinlah tambah datangnya. Itu dia orang. Betul kan? Tajam lah. Tajam. Dia kalau apa itu ya, dilempar gap, tajam dia. Kalau pemain tuh gitu kayaknya. Dia pantauannya nggak boy. Dia harus naik. Kalau umpamanya sekolah satu itu setahun, jangan yang buat 3 tahun. Nah, ini kan ajab juga guru dibuatnya kan, upajaku nyinyo tali kan. Jadi setahun dah naik, tahun naik. Kalau bisa 5 bulan naik, 3 bulan. Ini naik. kadang kata jemaah ini kan enaklah jadi CM terus. Sama merah muku adalah. Pak jadi CM mana tarif dia diurus taruh gitu ya kan. Jadi kalau orang diurus terus itu, tuh status kurang jelas. Kurang jelas tuh. Kan ada awak ada tanya. Itu kurang jelas juga tuh. Ijal juga. Kalau ada ijal berarti ada yang tidak ijal. Yang tidak ijal itu bagaimana tuh? Ini ya taruh itu. Ya taruh itu. Yang tidak ijal tuh contoh nih. Itu jalan tuh. Nggak buat putri. Nggak. Dari mana tuh di rumah? Urusan tanah rumah. Lah aku lah. Selesai lah. Tapi Dapat berhari lah. 2 hari. Tuan di situ 2 hari lah. teruskan. Habis kopi ini. Wanger malam tadi. Ada kopi. Jauh rumah tuan dari situ? Ada bar. Ada. Pandau Pak? Ada Marif. Ada. Oh. Kok orang Pandau saja apa? Berapa orang Pandau? Tahu. Pandau. Jangan kecewa. Yang ada puskesmas tuh. Boleh kecewa. Purwosari. Apa Purwosari? Dalam rumah. Lagi mana tuan? Kencana Asri. Oh, yang sebelah kiri ya. Iya. Yang sebelah kanan nak.